Dokter Hilal. Kalau terobosan ini juga sudah ada di Kudus sebetulnya untuk oksigen konsentrator atau seperti apa Dokter Hilal? Ya, alhamdulillah kemarin pada minggu kemarin kita mendapatkan bantuan bantuan pinjam alat dari PKU Gamping ya. Ada 5 unit oksigen konsentrator yang sudah kami gunakan. Samping kita punya sendiri 1 unit. Cukup membantu untuk upaya-upaya penyelamatan pasien yang dalam kondisi uh, saturasi oksigen yang turun maupun kasus kegawatan. Tapi karena jumlahnya yang terbatas itu tidak mencukupi untuk keseluruhan pasien, Pak. Oke, jumlah yang terbatas dan harga yang cukup mahal juga Ya, ya dok ya. Oke, kalau untuk skenario-nya Dokter Hilal kalau di Kudus kondisinya sampai sekarang kurang lebih masih sama seperti itu. Untuk kedepannya dok, sebetulnya memang skenario apa? Misalnya katakanlah yang terburuk akan melakukan apa dengan terobosan apa selain jemput bola tadi mungkin ya Dokter Hilal, apalagi nih kira-kira? ya, kita sempat mengalami keadaan yang sangat buruk sekitar 5 hari kemarin, di mana pada tengah malam, tepatnya jam 1 itu oksigen kalau dari pemasok mengabarkan sudah menyerah ya, sehingga distribusi oksigen di Kudus pada umumnya itu tidak ada. Sehingga pada saat itu kami harus menyampaikan kepada pasien dan keluarga bahwa pada keadaan ini oksigen memang benar-benar habis. Dan kami menyampaikan memberikan inform concern kepada pasien dan keluarga, kita masih menunggu stok sampai mungkin pagi hari jam 7 itu baru datang. Sehingga dari tengah malam sampai pagi, pasien-pasien yang harus mendapatkan oksigen atau dengan alat bantu HFNC itu tidak bisa mendapatkan. Dan itu alhamdulillah pasien memaklumi dan pada pagi hari oksigen sudah bisa ada bantuan dari pihak penyedia dari Semarang, ada kiriman sama kita menjemput bola. Keadaan-keadaan seperti ini yang di luar kewenangan dari rumah sakit. Kita sudah meminta bantuan kepada beberapa pihak, kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kudus, juga kepada kepolisian. Kita juga meminta bantuan kepada kepolisian untuk memobilisasi oksigen yang ada di luar wilayah Jawa Tengah. Alhamdulillah semua membantu, tapi walaupun bantuan itu ada keterbatasan yang dimiliki sehingga suplai sampai hari ini masih sangat terbatas dengan kapasitas bed maupun kebutuhan pasien yang ada itu tidak berimbang. Maka kami juga menerapkan skala prioritas untuk pasien. Apabila pasien itu benar-benar membutuhkan, kita beli, yang tidak begitu membutuhkan kita berikan prioritas yang terakhir. Kita sudah melakukan upaya maksimal termasuk dengan beberapa penyedia atau oksigen yang ada di daerah, tapi kendalanya masih sangat berat karena di Jawa Tengah sendiri menurut laporan kebutuhan itu ada meningkat 2 kali lipat dari keadaan yang sebelumnya karena meluasnya pandemi ini di beberapa wilayah di sekitar Kudus sampai Semarang, sehingga penyedia sendiri mengalami kesulitan yang di luar kendali. Kami harapkan pihak pemerintah maupun stakeholder bisa memberikan solusi untuk bisa memobilisasi pasokan yang ada di luar wilayah Kudus. Seperti pada saat terjadi situasi pandemi di India, itu bantuan dari 40 negara untuk suplai oksigen, itu sampai seperti itu, karena pasokan dari wilayah daerah itu sendiri mengalami kesulitan yang tidak mungkin dihadapi daerah itu sendiri. Oke, kalau kita berkaca mungkin Dokter Hilal dari negara lain, katakanlah India atau mungkin yang lain atau negara tetangga lainnya, kira-kira apa yang bisa kita ambil Dokter Hilal untuk diterapkan di Indonesia di beberapa provinsi dan di kabupaten? Yaitu peran serta semua pihak, termasuk penanganan pandemi ini harus benar-benar
dari hulu ke hilir itu diterapkan, yaitu 3T maupun 3M maupun 4S. Seperti di rumah sakit sendiri itu penanganan dari hilir itu tidak melulu hanya kebutuhan oksigen saja, tapi kebutuhan secara Ya. paripurna. Itu ada tempat, kemudian ada SDM yang saat ini sangat kurang karena kebutuhan yang meningkat, SDM terbatas, kemudian banyaknya SDM yang terpapar. Kemudian dari supply sendiri itu oksigen, kemudian kita juga butuh APD dalam jumlah yang banyak, kemudian alat bantu seperti HFNC maupun perlindungan untuk nakes sendiri seperti vitamin, kecukupan gizi maupun insentif untuk nakes. Kemudian dari alur, yaitu alur kita harus bisa memilah antara pre maupun post hospital, sehingga pasien-pasien yang harus dirawat di rumah sakit dan yang harus bisa di isolasi mandiri di shelter sehingga tidak terjadi transmisi keluarga itu bisa diterapkan. Kalau itu tidak berjalan, maka yang terjadi adalah ledakan pasien yang terjadi saat ini. Ledakan pasien itu sendiri merupakan gelombang pandemi yang sangat tidak menguntungkan bagi rumah sakit. Karena yang pertama adalah meningkatnya jumlah pasien itu menyebabkan kualitas rumah sakit menurun. Kualitas menurun karena SDM banyak yang terpapar, tingkat hunian 100%, ruang isolasi maupun non-isolasi, itu menyebabkan angka COVID yang meningkat maupun angka mortalitas yang sangat tinggi. Kedua, terganggunya operasional dan kemampuan keuangan rumah sakit akibat pandemi, pendapatan dan jumlah pasien non-COVID itu menurun, sementara pengeluaran untuk merawat dan menghadapi pandemi itu sangat meningkat. Oke. Di data Persis sendiri kami mendengar, karena klaim itu yang belum turun, yang macet dari rata-rata sejak bulan Oktober itu sendiri, kalau situasi seperti ini, operasional yang tinggi sampai 2 bulan lagi, maka akan banyak rumah sakit yang terganggu keuangannya bahkan kolaps. Dan kemudian ditambah akses masyarakat non-COVID selama pandemi terganggu. Ada ketakutan ke rumah sakit untuk rawat jalan, sehingga terjadi penurunan di pasien-pasien rawat jalan, kemudian menyebabkan juga penurunan rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya adalah akibat beban kerja yang tinggi. Beban kerja dari SDM yang tinggi itu menyebabkan, saya kira, semua rumah sakit mengalami hambatan pada penyediaan SDM itu sendiri. Di Kudus sendiri, karena kekurangan tenaga itu, kami mencoba untuk meminta kepada pemerintah agar memobilisasi SDM dari luar untuk diperbantukan di Kudus pada awal pandemi dulu, tapi tidak, karena di daerah lain juga terjadi ledakan yang sama, maka tidak memungkinkan. Yang selanjutnya kita mencoba untuk melakukan rekrutmen. Rekrutmen itu kalau di zona merah maupun hitam seperti di Kudus ini menjadi tidak menarik bagi perawat, karena yang datang ketika kami undang itu hanya sekitar 1% dari yang kita undang itu. Menjadi ketakutan. Bahkan pemasok-pemasok yang ada di daerah Kudus sendiri mau masuk Kudus itu kemarin sempat takut, sehingga pasokan itu ada yang hanya diantar sampai ke daerah Demak, dan kita melakukan jemput bola di daerah yang ada di luar Kudus. Itu merupakan hambatan-hambatan. Tapi bagaimanapun juga di tengah beberapa kesulitan yang kami hadapi, kami harus tetap fight untuk tetap melayani pasien dengan layanan yang terbaik walau dengan penuh keterbatasan. Baik. Alhamdulillah dukungan dari beberapa pihak, terutama jejaring Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang kemarin sempat membantu dalam penanganan melalui bantuan oksigen konsentrator ini sangat membantu, sedikit membantu dalam upaya krisis oksigen yang ada di daerah. Oke.